apresiasi dan kritik seni teater. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengeksplorasi, memahami, mengenal pengertian jenis, fungsi, bentuk, aspek, tujuan seni teater, dan kritik seni teater. Seni teater adalah salah satu jenis kesenian berupa pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater merupakan sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting para pemainnya. Kata teater diambil dari bahasa Yunani theatron yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Pengertian secara luas, teater adalah seluruh adegan akting dan peran yang dipertunjukkan di atas panggung di depan banyak penonton. Contohnya ketoprak, wayang, sintren, dagelan, akrobat, dan sebagainya. Sedangkan secara sempit, pengertian seni teater merupakan adegan tentang perjalanan hidup seseorang yang dibuat sedemikian rupa sehingga patut untuk dipertontonkan kepada khalayak umum di atas panggung pertunjukan dan didramakan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teater adalah gedung atau ruang tempat pertunjukan film, sandiwara, dan sebagainya. Ruang besar dengan deretan kursi-kursi ke samping dan ke belakang untuk mengikuti kuliah atau untuk peragaan ilmiah. Lalu pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi, seni drama, sandiwara. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau peran atau dialog yang dipentaskan. Juga merupakan cerita atau kisah terutama yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Juga merupakan kejadian yang menyedihkan. Baik, kita akan menyimak pengertian dari para ahli. Moulton mengatakan bahwa teater merupakan kisah hidup yang dilukiskan dalam bentuk gerakan. Kemudian Balthasar Valgen mengatakan teater merupakan kesenian yang melukiskan sifat dan watak manusia dengan gerakan. Sedangkan Ferdinand Brunetire mengatakan teater merupakan sebuah kehendak yang dilakukan dengan aksi atau gerak. Sedangkan Anne Givardi mengatakan bahwa teater adalah kisah yang diceritakan lewat kata-kata dan gerakan. Lalu Budianta mengatakan bahwa teater merupakan genre sastra di mana penampilan fisiknya memperlihatkan secara verbal adanya percakapan atau dialog di antara para tokoh yang ada. Lalu seni Handayani dan Wildan mengatakan merupakan bentuk karangan yang berpijak pada dua cabang seni, yakni seni sastra dan seni pentas, sehingga drama bisa berbentuk dalam naskah tertulis atau dalam bentuk drama yang dipentaskan. Dari berbagai pengertian tersebut, maka kita dapat mengambil kata kuncinya bahwa seni teater adalah sebuah kesenian yang berasal dari naskah yang didramakan di atas panggung dan dilihat oleh khalayak umum. Nah, kita akan menyimak sejarah singkat tentang seni teater ini. Sejarah seni teater diperkirakan mulai berkembang semenjak 2500 tahun yang lalu. Di setiap negara di dunia memiliki sejarahnya masing-masing dan tentunya berbeda. Namun, beberapa seni teater yang terkenal antara lain seni teater Roma, seni teater Yunani, seni teater Eropa Barat, seni teater zaman Renaissance, seni teater Inggris Elizabeth, seni teater periode emas Spanyol, seni teater Prancis gaya barok, seni teater Afrika, seni teater Asia, dan seni teater Islam Timur Tengah. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada teori tentang asal mula teater, yakni berasal dari upacara agama primitif. Pada upacara tersebut, unsur cerita ditambahkan yang akhirnya berkembang menjadi pertunjukan teater. Berasal dari nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan dalam acara tersebut.
Seseorang mengisahkan riwayat hidup sang pahlawan yang lama-kelamaan diperagakan dalam bentuk teater. Berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Pada umumnya manusia menyukai cerita atau kisah. Cerita itu kemudian dibuat dalam bentuk teater. Di Indonesia sendiri, seni teater sudah ada sejak lama dan dipercaya sudah ada sejak manusia mulai melakukan interaksi. Dulunya seni teater sering dikaitkan dengan upacara adat dan diyakini sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada Allah karena sudah diberi berkat makanan dari hasil perburuan. Tiap daerah di seluruh Indonesia memiliki seni teater tradisionalnya masing-masing dengan ciri khasnya masing-masing pula. Selain untuk upacara adat, seni teater itu juga digunakan untuk memanggil kekuatan gaib. Mengingat masyarakat pada zaman dahulu masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, memperingati leluhur atau nenek moyang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Unsur-unsur pembentuk seni teater dibedakan menjadi dua, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Internal terdiri dari naskah atau skenario, yaitu isi dan alur cerita yang akan dipentaskan. Kemudian pemain merupakan para pemeran yang akan memainkan beberapa tokoh dalam teater, seperti tokoh utama, antagonis, atau pemain pendukung. Pemain disebut juga sebagai aktor. Kemudian sutradara merupakan orang kedua setelah penulis dalam teater. Ia akan mempelajari lakon untuk kemudian membuat konsep pementasan dan mengarahkan para pemain sesuai konsep yang telah ditentukan berdasarkan naskah. Lalu properti merupakan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pementasan teater. Lalu penataan merupakan semua hal yang berhubungan dengan penataan panggung, tata rias, busana, atau pencahayaan. Unsur eksternal meliputi desainer, yaitu pihak yang bertanggung jawab mengenai kebutuhan desain pementasan. Stage manager, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam membantu sutradara. Sutradara atau direktur sutradara atau direktur merupakan yang bertanggung jawab dalam mencari, mengarahkan, dan mempersiapkan para pemain sesuai isi cerita. Dan kru merupakan yang bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan mulai dari perlengkapan, tata ruang, pencahayaan, atau tata musik. Sekarang kita menyimak jenis-jenis dari teater ini. Teater musikal merupakan pementasan seni peran yang mengkolaborasikan dengan seni musik dan tarian. Lalu teater dramatik merupakan jenis teater yang memperhatikan detail tempat dan latar belakang isi ceritanya. Biasanya menampilkan kisah senyata mungkin dan tidak ada unsur improvisatoris. Teater boneka merupakan pementasan yang memakai boneka sebagai pemeran tokohnya, baik boneka tangan, kayu, atau tali. Teater gerak merupakan teater yang mengutamakan ekspresi wajah, bahkan bisa menghilangkan unsur dialog dalam pementasannya. Teatrikal puisi merupakan pertunjukan yang mengkolaborasikan puisi dengan teater, di mana puisi disampaikan dengan penuh ekspresi oleh para tokohnya. Lalu teater wayang kulit adalah pementasan dengan menggunakan wayang kulit sebagai pemeran tokohnya, di mana pertunjukan wayang kulit dimainkan seorang dalang. Baik, kita akan mengenal beberapa jenis teater tradisional di Indonesia. Yang pertama adalah ketoprak, merupakan salah satu seni teater asli Jawa, tepatnya Surakarta, dan berkembang pesat di Yogyakarta. Seni teater ini pada awalnya menggunakan iringan lesung, yaitu semacam alat untuk menumbuk padi, tetapi sekarang sudah diiringi dengan gamelan. Biasanya cerita yang dipakai untuk pementasan berupa cerita legenda atau masyarakat setempat yang mengandung nilai moral dan dapat ditonton untuk segala usia. Sayangnya di masa ini ketoprak makin jarang diminati karena majunya teknologi. Lenong, teater ini berasal dari Jakarta, tepatnya suku Betawi. Pertunjukan lenong biasanya diiringi dengan gambang kromong dan cerita tentang hubungan sesama manusia. Bahasa yang digunakan juga merupakan bahasa Betawi.
Biasanya pertunjukan ini bersifat komedi diiringi dengan sindiran halus. Pada awal kemunculannya, seni teater hanya hadir di setiap acara tertentu dan bersifat ngamen. Lalu para pemain meminta bayaran sukarela kepada para penonton dengan cara mengitari penonton. Namun seiring perkembangan, lenong mulai tampil di atas panggung. Kemudian ludruk. Seni drama asli Jawa Timur ini berisi tentang kehidupan sehari-hari, diiringi dengan musik gamelan dan ditampilkan dengan bahasa khas Jawa Timur, tepatnya Surabaya. Percakapan yang digunakan bersifat hiburan dan lawak, sehingga membuat penonton tertawa. Biasanya, ludruk diawali dengan tari remo, berisi tentang cerita kehidupan sehari-hari, khususnya kalangan orang biasa atau kampung. Berbeda dengan teater ketoprak yang berisi tentang cerita rakyat atau legenda. Berikutnya adalah Mamanda, merupakan seni teater yang berasal dari Kalimantan Selatan dan mirip dengan lenong, di mana terdapat hubungan komunikasi langsung antara pemain dan penonton, sehingga memberikan kesan hidup. Tetapi Mamanda cenderung kaku dengan mengikuti alur cerita kerajaan. Mamanda memiliki nilai budaya yang bersifat sebagai hiburan dan pendidikan. Seni teater ini biasa diiringi dengan lagu-lagu khas Melayu. Sayangnya, Mamanda semakin tersingkir keberadaannya, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Makyong merupakan perpaduan antara seni tari dan seni teater Melayu tradisional, tepatnya di Kepulauan Riau, dan sangat berkembang pesat pada zaman Kerajaan Johor. Seni ini menggabungkan instrumen vokal, dialog, tari, dan unsur ritual lainnya. Selain sebagai upacara persembahan, makyong juga digunakan sebagai adat istiadat di daerah Riau. Berikutnya randai. Seperti makyong, randai merupakan perpaduan berbagai macam seni, yaitu drama, tari, lagu, dan silat. Kesenian ini berasal dari Minangkabau. Fungsi randai sebagai hiburan yang mengandung pelajaran moral berisi nasihat. Cerita yang ditampilkan berupa cerita tentang kehidupan sehari-hari atau cerita rakyat daerah Minangkabau. Pada awal kemunculannya, randai digunakan untuk mengiringi pembacaan gurindam, semacam puisi yang terikat dengan peraturan tertentu. Wayang orang, seni teater yang satu ini kental dengan budaya Jawa Tengah. Biasa disebut juga dengan wayang wong. Kesenian ini sama dengan wayang yang dimainkan oleh dalang pada umumnya, hanya saja dilakoni oleh pemain yang menggunakan kostum seperti wayang sehingga bukan alat peraga. Wayang orang diciptakan oleh Sultan Hamengkurat I pada tahun 1731. Kesenian ini memadukan beberapa unsur seni yang lain seperti seni vokal, musik, dan tari. Selain itu, kostum juga penting untuk diperhatikan, terutama sewaktu dalam pementasan. Baik, demikian pengenalan singkat kita terhadap seni teater. Untuk pembahasan kritik teater akan kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat dan selalu menjaga